Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita, yaitu Injil Lukas, sesi yang ke-12, tentang perumpamaan orang kaya. Perumpamaan orang kaya ini sering sekali kita dengar, tapi coba kita baca sekali lagi, hikmat apa yang kita bisa dapatkan. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami semua meskipun berjauhan, tapi bisa bersatu, berkumpul di ruangan Zoom ini Tuhan. Biarlah karya Tuhan bisa menyebar ke seluruh dunia melalui teknologi ini. Tuhan pakai segala alat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-12 Injil Lukas, perumpamaan orang kaya. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, ingat kita harus menangkap konteksnya. Jangan selalu diartikan harafiah. Nanti salah mengerti. Nanti malah tidak mendapatkan arti yang dimaksud oleh Alkitab. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, pasal 12. Intinya sebenarnya adalah hidup di hadapan Allah. Kita itu tidak boleh munafik, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, dan selalu berjaga-jaga, siap sedia. Itu intinya, saudara. Baik, kita baca dulu Lukas pasal 12. Saya bacakan ya, Bapak Ibu ya. Lukas pasalnya yang ke-12. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tuhan mengajar, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Ya. Ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi kemunafikan manusia itu percuma sebenarnya. Karena pada akhirnya akan terbuka semuanya. Ya, jadi jangan anggap enteng Tuhan. Kan banyak di dunia ini orang berbuat jahat di balik kehidupan yang kelihatannya baik-baik saja. Semuanya akan dibuka pada waktunya. Ayat 3, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Nggak ada yang bisa disembunyikan, saudara. Ayat 4-nya ini. Kenapa orang menjadi munafik, saudara? Menyembunyikan sesuatu. Ayat 4-nya nih. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut sama manusia maksudnya. Ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, ya, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Takutlah akan Allah maksudnya. Takutlah Tuhan. Jangan takut manusia. Ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguhmu demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa menghitung rambut kita sendiri, tapi dihitung Tuhan. Maksudnya bukan dihitung secara harafiah begitu. Maksudnya Tuhan sangat memperhatikan detail hidup kita.
Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit saja dipelihara Tuhan, berharga, apalagi kamu, kira-kira begitu ya. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, mengaku, saudara. Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi kita harus mengaku apa adanya. Ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kita sudah sering membahas soal menghujat Roh Kudus. Itu bukan menghina dengan mulut. Itu maksudnya sudah menolak Roh Kudus. Sudah keras hati, ya. Sudah tidak bisa bertobat lagi. Makanya tidak akan diampuni. Ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara, dalam perikop ini ada banyak hikmat yang kita bisa dapatkan. Tadi kita sudah bahas kan? Coba kita lihat dulu slide-nya ya. Ya, ini saudara, jangan munafik ya. Jangan hidup takut dengan penilaian manusia yang kelihatan. Hiduplah dalam takut akan Allah. Itu, munafik itu ke sana. Kenapa seseorang munafik? Satu, takut terhadap manusia. Kedua, dia lagi jaga image, ya. Ketiga, takut kehilangan jabatan dan sebagainya. Makanya menjadi munafik. Nah, jangan takut sama manusia. Itu penyebab utamanya takut sama manusia. Takut penilaian manusia. Takutlah akan Allah. Sebenarnya orang munafik itu aneh. Dia takut terhadap penilaian manusia, tetapi tidak takut penilaian Allah, penilaian Tuhan. Aneh, ya. Terus jangan khawatir. Banyak orang itu khawatir karena diperbudak oleh harta. Karena diperbudak oleh kekhawatiran. Nah, itu jangan. Jadi bagaimana? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan ingat, kita harus selalu siap. Hiduplah seperti hamba yang selalu siap. Itu di Lukas pasal 12 tuh, saudara. Nah, khusus perikop ini yang baru kita baca ini, ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama soal ragi. Ragi orang Farisi. Apa sih yang dimaksud ragi orang Farisi? Jadi pertama kali Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dulu. Hati-hati dengan ragi orang Farisi. Kenapa pakai kata ragi? Kenapa pakai ilustrasi ragi? Sebab ragi itu bekerja dari dalam, mempengaruhi seluruh adonan. Tersembunyi tapi merusak. Jangan sampai kita terpengaruh dengan raginya orang Farisi. Bahayanya ya, orang Farisi itu munafik. Dia kelihatan benar di hadapan manusia. Dia kelihatan sangat rohani, pakai jubah agama, tapi sebenarnya ia munafik. Dalamnya seperti tulang belulang, kata Tuhan. Luarnya, eh, dalamnya seperti kuburan, meskipun luarnya dicat putih, seolah-olah bersih gitu. Jadi sebenarnya ada gap, orang munafik itu punya gap antara apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya ada di dalam. Gitu, Saudara. Dan sangat banyak orang munafik, ya, tampil sebagai rohaniwan, padahal sedang berbuat jahat. Nah, ini aneh tapi nyata, Saudara. Jangan seperti orang Farisi. Hati-hati dengan ragi orang Farisi ya. Oke. Kemudian pada akhirnya semua yang tersembunyi akan diketahui.
Lagi pula ya, saudara, nggak usah tunggu nanti. Sekarang juga manusia melihat penampilan, makanya bisa ditipu. Tapi Tuhan melihat hati, nggak bisa ditipu. Pertanyaan penting bagi gereja Tuhan sekarang ini, bukan gini, bagaimana ya kelihatannya aku di depan orang banyak. Bukan. Justru, siapakah aku ketika tidak ada seorang pun melihat? Supaya tidak munafik. Ngetesnya begitu, saudara. Ya, oke, poin kedua. Jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh. Maksudnya jangan takut kepada manusia. Kenapa? Karena kemunafikan itu akarnya takut akan manusia. Kita ingin diterima, takut ditolak, takut kehilangan posisi, takut dikritik, maka jadi munafik. Akibatnya seringkali kita seperti pemain sandiwara, memainkan peran gitu. Ya, begitu, saudara. Manusia itu jangan ditakuti. Kenapa? Karena ia hanya bisa menyakiti tubuh dan reputasi kita, tapi tidak bisa menentukan masa hidup kita yang kekal. Tidak sampai kekekalan, tidak punya otoritas. Yang bisa dia lakukan adalah menyakiti tubuh kita dan merusak reputasi kita, memfitnah dan sebagainya. Gak usah takut sama manusia. Ya, oke. Jadi, saudara, yang benar takut itu takut kepada dia yang bisa membuang kepada neraka. Takut akan Allah maksudnya. Ya. Nah, jadi takut akan Allah ini bukan ketakutan loh ya. Ya, bukan ketakutan. Bukan seperti budak sama majikannya, bukan. Takut ini takut hormat, takut tidak berkenan, itu takut yang benar maksudnya ya. Nah, jadi sadar bahwa Allah adalah otoritas tertinggi, itu takut akan Allah. Takut pada manusia menyebabkan orang jadi munafik. Takut kepada Allah menyebabkan manusia menjadi berani hidup dalam kebenaran. Apapun harga yang harus dibayar. Ya. Jadi takut akan Allah itu justru membebaskan kita ketakutan kita yang lain. Gitu, saudara ya. Nah, ingat Lukas 12 ayat 6 tadi, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah kan? Nah, itu kita harus mengerti hikmat ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Itu Allah sangat peduli. Ya, bahkan rambut kepala manusia dihitung. Tidak ada detail yang luput dari perhatian Tuhan. Jadi Allah sangat peduli kepada setiap umatnya. Allah memang berdaulat, berkuasa, tapi sekaligus dekat. Disebut Immanuel. Ya, jadi begitu, saudara. Kita harus tahu Allah kita peduli dan kita sangat berharga di matanya. Poin ketiga, saudara. Ayat 8 sampai 12 tadi sudah kita baca. Jadi konsekuensi bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, konsekuensinya memang kadang-kadang tidak enak, tapi kita harus tetap mengaku, aku percaya Tuhan, aku orang Kristen. Tidak boleh menyembunyikan diri, malu mengaku. Nanti di surga tidak diakui juga. Ya, itu dia. Jadi seseorang yang benar-benar tidak takut kepada manusia akan berani mengaku apa adanya. Aku memang murid Tuhan Yesus. Aku memang pengikut Tuhan Yesus. Gitu, saudara. Ya. Nah, tentang menghujat Roh Kudus, bukan soal menghujat, menghina pakai mulut ya, bukan itu ya. Tapi penolakan terus-menerus terhadap Roh Kudus, terhadap kebenaran. Mengeraskan hati, ya sudah. Itu yang disebut menghujat Roh Kudus. Pasti tidak diampuni. Kenapa seseorang masih bisa diampuni? Karena masih bisa bertobat. Kalau tidak mungkin bertobat lagi, tidak mungkin diampuni. Ya. Nah, jangan khawatir kalau kita ada di suatu tempat, apa yang harus dikatakan lewat mulut untuk bersaksi, nanti Roh Kudus akan memimpin. Itu maksudnya. Jadi, eh, tapi ini bukan berarti kalau gitu kita tidak usah persiapan kalau khotbah.
tidak usah belajar, bukan itu maksudnya. Kita tetap lakukan bagian kita, tapi jangan khawatir. Nanti pada waktu dibutuhkan akan keluar dari mulut kita kesaksian-kesaksian itu. Ya, kalau ada dalam tekanan, kita ditekan gitu, nah kita akan diberitahu Roh Kudus. Apa yang harus diucapkan, apa yang harus disaksikan. Nah, poin nomor 4 barulah kita masuk ke ayat 13 sampai 21. Ini perumpamaan tentang orang kaya, saudara. Orang kaya yang bodoh. Saya bacakan ya, ayat 13 dulu, saudara. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antara kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Itu, saudara. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, perumpamaan ini sangat luar biasa. Kita harus mengerti dengan benar. Kita ke slide-nya dulu ya. Ya, jadi kalau kata dunia, nilai kita itu ditentukan oleh kekayaan kita. Tapi kalau kata Tuhan, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh harta kita. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kita itu kaya tapi pelit. Jangan sampai kita kaya diberkati tapi tidak jadi berkat. Nah, itu saudara ya. Oke. Berikutnya, saudara perhatikan ya. Orang itu memiliki tanah yang menghasilkan banyak ya. Nah, jadi eh, ia katakan begini, aku akan berbuat ini, aku akan berbuat ini, kan begitu. Ini orang kaya ini. Orang manusia itu banyak rencana, saudara. Banyak sekali rencana. Tetapi tidak semuanya bisa dibuktikan, bisa dilaksanakan. Orang kaya itu seringkali aku akan berbuat ini, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan menyimpan, dan dia berkata kepada jiwanya, Hai jiwaku tenanglah, bersenang-senanglah, gitu. Ia tidak pernah mengatakan Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan kekayaanku ini? Itulah orang kaya yang bodoh. Kalau orang kaya yang bijaksana, ia akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, kekayaanku ini untuk apa ya Tuhan? Apa yang harus ku kerjakan dengan kekayaanku ini? Mantap. Kalau seperti orang ini, dia hanya memikirkan akunya itu, dia pasti binasa. Ya, makanya jawaban Tuhan, Hai engkau yang bodoh,
Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nggak ada yang punya kan? Itu orang kaya yang bodoh, saudara. Makanya saya sering berkata, kalau di bank ada dormant account dan orangnya sudah mati, itu dosa sekali loh. Ada uang, tidak dipakai, tidak dimiliki siapapun karena pemiliknya sudah mati. Mestinya sebelum mati, bagikan ke saudara-saudara, ke anak-anak, ya, bagikan ke pekerjaan Tuhan. Pokoknya apa saja yang jadi berkat gitu. Jangan didiamkan, pelit aja sampai mati, ya. Ini orang kaya yang bodoh. Intinya adalah kalau orang tidak kaya di hadapan Tuhan, maksudnya kaya di sini bisa dipakai Tuhan, maka harta yang dikumpulkannya itu sia-sia, ya, sia-sia. Jadi, saudara, masalah orang kaya ini bukan pada hartanya. Masalahnya adalah kekayaan itu menjadi berhala bagi dirinya. Dia tidak pernah berpikir, Tuhan apa yang kulakukan dengan kekayaanku ini? Nggak pernah. Ia mengumpulkan harta terus. Ia mengira semakin banyak yang dia miliki, semakin aman hidupnya. Tapi ternyata malam itu ia mati, saudara. Dan ia pasti ditolak Tuhan. Makanya disebut orang kaya yang bodoh. Ia mendapatkan dunia ini, tapi ia tidak mendapatkan harta surgawi. Tapi ia tidak mendapatkan keselamatan kekal. Ruginya jauh lebih besar, saudara. Ya. Nah, ayat 22 sampai 34. Ini tentang kekhawatiran, saudara. Ya. Ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabung, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Burung-burung itu saja dikasih makan sama Tuhan. Apalagi kita. Makanya kita tidak boleh khawatir. Ya, sebab kalau kita khawatir, apakah gunanya itu? Di ayat 25 dijelaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Kan nggak bisa juga. Rugi. Makin khawatir, makin rugi. Nah, ayat 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ya. Nah, ayat 27 dipakai ilustrasi yang lain lagi, saudara. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di padang, di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Kenapa, saudara? Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kalau kita butuh dana, butuh makan. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Carilah, prioritaskan yang utama, mencari kerajaan Allah, kerajaan surga. Baru yang lain-lain tadi itu, makan, minum, harta, dan sebagainya itu,
ditambahkan juga kepadamu. Ya, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ayat 33 jelas nih. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Nah, ini orang kaya dinasihati terus seperti itu. Kenapa? Ayat 34. Karena pada umumnya orang kaya itu seperti ini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memberhalakan hartanya. Itu masalah utama. Jadi bukan masalah harta, Tuhan anti materi, bukan. Tuhan tidak anti kepada kekayaan. Tetapi Tuhan tidak suka kalau manusia memberhalakan kekayaannya. Ya, kita lihat slide-nya dulu. Ya, ini dia, saudara. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi kebutuhan itu pasti, ya. Tapi banyak orang itu urutannya di dunia ini begini. Yang penting mengejar kebutuhan itu sebagai prioritas utama. Mengejar harta dunia, baru cari Tuhan. Itu pun kalau sempat. Urutan yang benar adalah cari dulu kerajaan Allah, cari kebenaran, belajar dulu kebenaran supaya karakternya menjadi karakter anak Allah. Sehingga kalau soal kebutuhan nggak usah khawatir. Ya, jadi ini penting kan, tapi bukan janji bahwa setiap permintaan atau setiap orang Kristen menjadi kaya. Yang dijanjikan adalah kebutuhan anak-anaknya, sehingga kita tidak perlu memprioritaskan ke sana. Ada prioritas yang jauh lebih penting. Carilah dahulu kerajaan, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, ayat 35 sampai 40 ya. Saya bacakan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Adalah orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berjaga-jaga. Sehingga ketika mempelai itu datang, kita siap menyambutnya. Ya. Ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Artinya datangnya tidak diketahui waktu tepatnya. Kan begitu. Itu artinya, saudara. Ya, baik kita share dulu slide-nya. Ya, nah ini saudara. Jadi sebentar kita lanjutkan saja ya biar selesai ya. Ayat 35 sampai 40 sudah tadi. Lanjutannya ayat 41 saudara. Saya bacakan ya. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atau semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Ayat 43 pengulangan lagi nih saudara.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Nah, makanya kita semua harus siap sedia setiap saat berjaga-jaga dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabok, ngaco ini rupanya, saudara. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara, ini prinsipnya. Seorang hamba itu tugasnya, kewajibannya melakukan kehendak tuannya. Masalahnya tuannya tidak tahu kapan pulangnya. Jadi kita harus, hamba itu harus bekerja rajin, selalu melakukan kehendak tuannya. Sehingga sewaktu-waktu kalau tuannya itu datang, didapatinya ia sedang mengerjakan kehendak tuannya. Kan begitu. Ya. Ada satu prinsip lagi yang paling penting, yaitu ayat yang ke ini dia. 47 dan 48, saudara. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Kenapa, saudara? Karena ia tahu, tapi ia tidak melakukannya. Hukumannya lebih berat. Ya. 48 dijelaskan lagi. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, nggak tahu, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi kalau nggak tahu, salah, itu hukumannya lebih sedikit dibanding tahu tapi tidak mau melakukan. Kalau itu sengaja, orang yang sengaja berbuat jahat padahal tahu, tidak ada ampun, saudara. Kalau orang jatuh dalam dosa itu tidak sengaja, tapi kalau sudah mendengar kebenaran tetap terus melakukan kejahatan, tidak ada ampun baginya. Ya, ini prinsip prinsipnya, saudara. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi orang yang menerima talenta lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar. Orang yang tidak tahu, tanggung jawab lebih ringan daripada orang yang tahu. Kan begitu. Ya. Hmm, oke, kita lanjutkan perikop berikutnya ayat 49 sampai 53. Saudara. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Saudara hati-hati kalau baca Alkitab. Konteksnya harus diperhatikan dengan teliti. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata di ayat 51, ia tidak membawa damai, tapi membawa pertentangan. Ini maksudnya bahwa kita sebagai orang percaya pasti ditentang. Ada orang yang menentang kita gitu loh. Jadi kita harus bersiap-siap ya. Pasti ada yang menentang. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Satu rumah pun bisa bertentangan satu sama lain, sudah. Ya, sudah diperingatkan ini. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jadi Tuhan Yesus datang itu membawa pertentangan juga. Kita menjadi ditentang banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ditentang oleh
banyak sekali orang akhirnya dijatuhi hukuman salib malahan. Jadi jangan heran, saudara. Ini sudah dipastikan dulu, ya. Yang perikop terakhir itu ayat 54 sampai 59. Itu tentang bagaimana menilai zaman. Saya bacakan ya, mulai ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Artinya apa, saudara? Artinya orang-orang ini bisa membaca tanda-tandanya. Pintar artinya. Tapi di ayat 56, Tuhan berkata begini, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan diri sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ya, kemudian ayat 59, Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, kita itu orang berhutang loh, saudara. Kita itu orang berhutang. Tapi bukan utang kepada daging supaya hidup menurut daging, bukan. Kalau hidup menurut daging pasti binasa. Kita berhutang supaya kita hidup menurut roh itu, ya. Jadi kita periksa slide-nya dulu ya sebentar. Hmm, ya ini dia. Jadi kalau kita baca Lukas pasal 12 ini, aplikasinya apa? Karena yang penting aplikasinya kan. Saudara. Aplikasinya apa untuk gereja masa kini? Yang pertama, kita semua diingatkan, jangan takut kepada manusia siapapun. Sebab kalau seseorang takut, nanti melahirkan kompromi dalam beberapa hal. Itu pasti hukumnya, ya. Yang pertama, jangan takut kepada manusia. Yang kedua, jangan mengukur keberhasilan rohani dengan kekayaan. Meskipun suatu gereja besar, fasilitasnya lengkap, jumlah jemaat besar, mewah, tapi itu bukan tanda gereja itu berkenan bagi Tuhan. Belum tentu. Ya, karena keberhasilan rohani tidak dilihat dari jumlah materi yang punya, yang kita punya, atau jumlah jemaat atau jumlah follower, bukan, ya. Nah, jadi iman itu tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran tidak ada iman. Makanya kita jangan eh, menggunakan iman untuk memelihara kekhawatiran. Itu bertentangan, ya. Jadi pertanyaan berikutnya, jangan pernah menjadi konsumen saja, saudara. Artinya kita harus jangan gini, apa ya untungnya aku ke gereja ini ya? Nah, jangan gitu. Mestinya yang kita tanya ke Tuhan adalah apa ya yang Tuhan mau perbuat dalam hidupku ini? Yang Tuhan mau titipkan dalam hidupku ini dengan gereja Tuhan yang di mana aku bergereja. Nah, begitu. Saudara. Ya, jangan sampai kalau membaca tanda-tanda zaman tahu, cuaca tahu, bisa dihitung semua, bisa diprediksi. Tetapi tentang tanda zaman kok malah tidak bisa. Nah, kadang-kadang terjadi ironi juga. Seorang saintis, dia bisa lihat angkasa dan sebagainya, tapi dia tidak bisa lihat tanda-tanda zaman dan dirinya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang akhirnya keluar dari jalur yang benar. Ya, nah jadi kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak mempermasalahkan harta. Karena orang kaya itu kesalahannya bukan karena kaya, bukan.
tapi karena hatinya ada pada kekayaannya. Ya pelit, ya tidak peduli terhadap orang lain. Tahu dari mana? Dari ayat tadi coba dibaca. Aku terus. Dia tidak pernah bertanya Tuhan, apa yang harus kuperbuat dengan hartaku ini. Jangan sampai kita kaya raya, memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan keselamatan di dalam Tuhan. Amin ya, saudara ya. Baik, kita eh, kita bisa buka dengan tanya jawab. Tapi sebentar saya buka dulu. Ya, oke baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Yang pertama Ibu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, Pak saya mau tanya, sorry. Ini kemunafikannya orang Farisi itu masalah hati kan ya Pak ya? Ya, Nah itu sama nggak sih Pak seperti yang dikatakan di Yeremia 17 ayat 9 bahwa hati manusia itu licik. ya betul, Itu sama nggak Pak? betul. Nah, Oh, hati sama ya. manusia licik itu berlaku untuk semua orang, Bu. Hmm, Hampir semua orang licik gitu. Maksudnya itu. ya, Ya tentu ya, saja ada yang tidak licik, ada, tapi ya, sedikit sekali. ya. Ya, Oke Pak. mm-mm. Nah Pak, eh, ini ya Pak ya. Nah masalah hati nih ya Pak. Ya, Kan kadang itu kalau misalnya terutama buat kita misalnya ada yang pelayanan, yang tugas, entah itu bawakan firman kah, entah itu WL kah atau apa. Bila dia pas hari itu ada tugas, tapi hatinya kurang ini, kurang enak lah gitulah maksudnya Pak. Mungkin karena ada masalah kah atau apa. Nah sebaiknya bagaimana ya Pak? Sebelum bertugas itu sebaiknya bagaimana orang itu harus bersikap gitu. ya baik. Jadi begini, kita itu harus sangat hormat sama Tuhan. Hmm. Ya, salah satunya unsur yang dimaksud takut akan Allah itu termasuk Hmm. hormat, Bu. Nah, artinya apa? Kalau kita lagi dalam masalah, kita waktu kita bertugas, masalahnya jangan dibawa. Hmm. Masalahnya nanti dulu aja. Kita lagi menghadap Tuhan, lagi melayani Tuhan. Dan itu Tidak sulit. akan disebut munafik ya Pak ya? Enggak, justru bukan munafik. Memang saya Hmm. mau menghadap Tuhan. Jadi Hmm. persoalannya nanti urusannya. Gitu. Bukan soal Oh. munafik, bukan. Beda. Hmm. Sama Ya. dengan gini, Bu. Orang jadi aser, lalu eh, menyambutnya dengan Ibu rapi sekali, padahal tidak rapi. Iya. Itu bukan munafik, Bu. Itu Nah. maksudnya baik. Gitu aja. Ya, munafik ini maksudnya menyembunyikan sesuatu yang negatif. Oh. Jadi Menyembunyikan sesuatu. Orang Hmm. Farisi ini munafik sekali, Bu. Waktu lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Hmm. Sabat, waktu murid-murid Tuhan Yesus panen gandum, dimakan pada hari Sabat, mereka menyalahkannya. Tapi coba dombanya mereka terperosok satu gitu ya, diambil nggak Hmm. kira-kira? Nah, Hmm. itu yang Tuhan Yesus sampaikan kan ke mereka. Jadi beda ya Pak ya? Beda ya Pak ya? Beda-beda. Munafiknya si orang Farisi sama misalnya orang ada masalah padahal dia harus pelayanan. Beda. Kalau Ya. yang munafik, orang Farisi ini munafik negatif. Oh, ya. Munafik yang untuk menutupi kejahatannya. Oh ya. Pak, Ya. boleh satu lagi ya? Boleh. Ini Lukas 12 ayat 35 nih. Kenapa memakai ilustrasi mengikat pinggang ya Pak? Yang artinya untuk siap-siap. Oh, ini pasti ada hubungan dengan budaya hari itu, bentuk pakaiannya dan seterusnya. Hmm. Jadi mengikat pinggang itu maksudnya siap, siap melakukan sesuatu. Kalau dalam hal ini siap menyambut tuannya itu pulang. Iya Pak, maksud saya kenapa pakai ilustrasi mengikat pinggangnya selain itu karena budaya zaman dulu gitu. Itu Apa ekspresi, memang Bu. semata-mata karena budaya aja Pak, budaya Itu pakaian. ekspresi, ekspresi. Sama kalau zaman sekarang kita gulung. Oh, oh sing-singkan lengan gitu Ya, maksudnya ya misalnya Pak ya. sing-singkan lengan gitu misalnya. Itu artinya mau kerja Oh, gitu. iya iya iya. Siap Sing. sedia Oh, gitu. Nah, ini oh gitu ya. pinggangnya tetap terikat Mm-mm. ya. Artinya jangan dilepas. Ini kita lagi mau menyambut gitu.
Oh, hanya berjaga-jaga. ekspresi ya, Pak. Ekspresi, Maksudnya ekspresi. tidak ada kebiasaan dari orang zaman dulu bahwa kalau dia ikat pinggang tuh artinya dia Oh, mau mulai bekerja gitu. enggak, enggak. Iya, ya Ya, saya pikir itu. mm-mm. Ya, Oh ya, apalagi Bu? Pak, kayaknya itu aja. Ya, terima Hmm. kasih ya, Pak. Itu Oke, aja. itu di ayat 37 ada tuh. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka lah, ya kan? Nah, ya itu, Pak. Heeh. Mengikat Itu pinggang juga. lalu Hmm. melayani gitu. Hmm. Supaya jubahnya tidak mengganggu, Bu, kalau nggak diikat. Kalau Maksudnya nggak diikat ribet itu dengan yang hal lain ya, Pak ya? ya gitu. Sama Oh kalau ya, kita menyingsingkan lengan supaya nggak kena gitu loh. ya. Oh Itu ya, ya maksudnya. paham, paham, paham. Ya. Ya, Pak. Ya mulai Oke, jelas ya. itu Makasih saja. ya, Pak. Oke, Ya, Tuhan itu aja berkati. dulu dan berkati juga. Berikutnya Pak Made, silakan. Di unmute, Pak. Itu saya bantu. Ya, Ya, sudah Pak. ya, Ya, kedengaran Pak ya. ya, Ya, ini Pak, masalah ketakutan ini Pak. ya. Ya, eh, kita semestinya tidak takut kepada manusia. Dan di firman tadi juga dikatakan bahwa kamu jangan takut eh, orang yang bisa membunuh kamu. Begitu. Ya, Pak. Ya, Jangan takutlah kepada dia yang lempar ke neraka. Itu Pak. ya. Apakah ini ada hubungannya, ada paralel dengan keselamatan itu Pak? Artinya keselamatan itu kan tubuh kita itu kan nanti binasa gitu Pak. Tubuh kita binasa, roh dan jiwa kita Ya, yang akan ini diselamatkan oleh Tuhan. ya, ini Apakah jelas ada hubungannya hubungannya ke dengan sana Pak? keselamatan, Pak. Hubungannya jelas dengan Ya, keselamatan. Jangan takut terhadap yang bisa membunuh tubuh. Artinya ya, tubuh mati ya semua pasti mati nanti, Pak, kan nggak ya, masalah. Tapi takutlah yang dengan yang bisa membunuh tubuh, yang membuat tubuh mati dan membuang ke neraka. Nah, kalau itu kita takut, artinya nggak selamat. Yang lebih ya, berkuasa kan Tuhan artinya. Jadi kita ya, takut akan Tuhan, jangan takut manusia, salah takutnya. ya. Sedikit lagi Pak, mungkin ada korelasinya dengan kitab Ayub itu Pak. Kalau Mm-mm. kitab Ayub itu kan dalam pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan itu, eh, Tuhan kan mengizinkan Ayub yang pertama itu harta bendanya habis Pak ya. Sudah itu yang kedua kan tubuhnya Pak. Ya, Tubuhnya yang sakit. Sedangkan jiwanya kan tidak diizinkan oleh Tuhan untuk diutak-atik. Apakah ada korelasi korelasinya ke sana Pak? Itu kira-kira Pak. bisa juga Pak. Jadi tubuhnya Ayub sakit dan sebagainya, akhirnya mati itu Pak. Ya nggak apa-apa juga. Kan Ayub Ya, sembuh dan seterusnya, tapi kan mati lagi kemudian. ya, Nah, nggak masalah Pak. Jadi ya, tubuh kita ini sementara, jadi mau mati mau nggak masalah. Yang jiwa dan rohnya harus selamat. ya, Karena tubuhnya ya, nanti dikasih tubuh yang baru. ya, Pak. Ya, Yang bisa yang kedua Pak, ini ya, kira-kira Pak ya, mengenai burung gagak nih Pak, yang ya, memberi kekhawatiran itu. ya. Kalau kita di perjanjian lama kan Elia juga dibawakan makanan oleh burung gagak. Ini apakah ada sesuatu yang istimewa burung gagak ini Pak, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang Ini, dipakai di ini, sini Pak? ini burung gagak ini seringkali dipakai sebagai ilustrasi eh, membawakan sesuatu ya yang dibutuhkan. Jadi misalnya kalau yang itu roti, kemudian bisa macam-macam. Ilustrasinya selalu burung gagak gitu. Mungkin itu ilustrasi yang dipakai di area sana, di daerah sana. Kalau kita jarang kan, Pak, pakai ilustrasi Ya, burung jarang gagak. Pak. Nah, Ya, itu suatu ekspresi, Pak. ya. Ya, Saya kira itu aja Pak. itu Terima aja. kasih banyak Pak. Oh, oke. Ya Pak, terima Ya, kasih. Tuhan baik. berkati Pak. Tuhan berkati. Ngomong-ngomong tentang burung gagak, ketika GMM mau pindah Pluit, di Pluit itu ada burung gagak. Ya Pak. Biasanya nggak ada. Jadi rupanya Tuhan kasih tanda juga mungkin ya. Jadi bahwa Ya, Tuhan tunjukkan yang ini gitu. Oke, ya. berikutnya Oke. Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam.
Suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, jelas. Pak, maaf Pak, saya sedikit menyimpan pertanyaan saya, tapi semua berkaitan dalam Alkitab kok. Oke. Tapi saya ada beberapa pertanyaan Pak. Apalagi zaman sekarang ini ya Pak, banyak yang peningkatan perceraian itu sangat banyak gitu ya Pak ya. Apanya yang banyak? Perceraian. Oh, oke. Ya. Terus? Maaf Pak, saya percaya kalau di channel ini kebanyakan yang berkeluarga ya, apalagi seperti Pak Witno, Ya. banyak pengalaman dalam keluarga Bapak. Nah, pertanyaan saya Pak, karena banyak yang saya lihat di sekitar saya gitu ya Pak ya. Ya. Saya takut kejadian ini menimpa saya gitu Pak. Ya. Saya percaya Pak, dalam setiap pernikahan itu kan pasti banyak konfliknya. Ya. Baik yang kecil maupun yang besar. Tapi terkadang yang kecil jadi besar, tapi jarang masalah besar itu jadi kecil. Malah yang besar itu tambah besar, tak habis masalah. Nah, ketika kedua pihak menunjukkan ego masing-masing, terus si suami mengeluarkan dari mulutnya itu perkataan cerai. Dan dia berkata kalau Kristen pun banyak yang cerai gitu Pak. Nah, sampai istri pun terjatuh sakit, dia pun tidak mau menolong, sedikit pun tak mau Pak. Nah, jadi pertanyaan saya Pak, jika keluar perkataan cerai dari seorang suami pun atau istri, apakah itu sudah sah di mata Allah ya Pak ya? Oke, baik. Kalau selama itu cuma perkataan di mulut, itu belum terjadi. Itu belum terjadi. Sebaliknya orang yang tidak keluar dari mulutnya cerai, tapi sudah nggak memandang istrinya, sudah nggak mau pulang, sudah tidak memperlakukan, itu sama dengan menceraikan loh di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang salah tentang perceraian. Orang pikir yang dilarang bercerai itu dilarang buat surat cerai. Jadi tetap pisah gitu, tapi nggak buat surat cerai. Memangnya Tuhan maksudnya itu bukan soal surat. Kalau orang tidak memperlakukan istrinya, pasangan hidupnya, sebagaimana harusnya, ia sedang menceraikan itu sebenarnya. Ya. Nah, makanya keluarga itu jangan satu lagi poin sebelumnya. Itu tadi kan banyak orang Kristen juga cerai gitu. Iya, iya. Ya jangan cari teladan yang salah. Masa cari cara teladan yang salah contohnya? Kalau gitu caranya, itu juga jahat, aku jahat juga loh kan salah. Cari referensi itu yang benar. Nggak jadi patokan. Orang Kristen banyak yang cerai. Mau kau tiru maksudnya. Kan kita harus meniru yang benar, bukan meniru yang salah. Orang Kristen banyak salah, banyak yang cerai. Bercerai. Aku nggak mau jadi seperti itu. Nah, kan mestinya begitu. Ya, itu sebabnya sangat penting pasangan hidup, apapun di masa lalunya, dosanya apapun, kesalahannya apapun, berdua bertobat lagi, bertobat sama-sama, udah selamanya aman. Kalau sebenarnya kalau manusia mau bertobat aman kok. Ini yang jadi masalah manusia nggak mau bertobat. Iya. Nah, jadi sebenarnya percuma juga konseling itu kalau tidak mau bertobat. Kalau ada suami istri datang ke saya cuma tanya mau bertobat nggak dua-duanya gitu aja. Nanti kalau masing-masing ngomongnya kalau pakai tapi nggak usah di sini. Kalau pakai tapi semua orang banyak tapinya. Nggak usah pakai tapi. Meskipun dia sudah keluar kata cerai dari mulutnya nggak apa-apa aku ampuni. Asal dia memang mau berubah. Kan gitu. Meskipun dia sudah salah tapi dia mau bertobat ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kita harus ingat perkataan Tuhan Yesus. Ingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Harus bisa mengampuni. Gitu ya, Bu Meme. Terus Pak, kalau kejadian ini sudah selesai, pastinya yang saya tengok suami itu lagi dingin, lagi cuek. Terus sikap seorang istri untuk menghadapi seorang suami seperti ini, apa yang harus dilakukan peran sebagai istri ya Pak ya? Sebenarnya setiap orang itu kan sifatnya beda-beda. Iya, betul. Ada yang ekstrovert, ada introvert kan? Iya. Nah, kalau suami seperti itu ya istrinya yang mendekati kan gitu saja. Gak usah pakai hitung-hitungan rugi aku, dia dulu. Kan bukan dagang. Nggak apa-apa lah, pasangan hidup sendiri. Mengalah aja nggak apa-apa ya kan? Gitu. Sederhana aja. Gitu. Iya Pak, itu Pak. Terlalu tinggi egonya Pak, dua-dua. Makanya Ya. susah kan gitu
Ya nggak Nggak boleh, boleh. dua-duanya nggak ada solusi. Ya, Itulah suruh ikut Pak. OBS saja semuanya. Ya, Ya oke, Pak, makasih nasihatnya. Satu lagi ada, boleh ya Pak ya, boleh. sorry. Nah, ini anak saya yang umur 11 bertanya nih Pak, sama Ya, saya tiba-tiba gitu ya. ya, Mami, saya mau bertanya, eh, Tuhan Allah kan menciptakan manusia itu Adam. ya, Keduanya sebagai istrinya itu Hawa. Hawa. Ya, ketika mereka mempunyai anak dua, Habel dengan Kain. Kain membunuh Habel, ya Pak ya. Ya, Nah, pas itu Mami, itu abangnya kan keluar daripada keluarganya, menjauhkan diri gitulah. ya. Saya heran Mami, dia dapat istri dari mana gitu Pak. Jadi Oke, saya baik. bingung. Ini pertanyaan ini persis sama dengan pertanyaan anak saya waktu masih kecil, anak saya. Oh ya Anak Pak. saya masih kecil tanya begitu juga. Oh iya. Iya, sama persis. Oke, sekarang gini, Bu Meme, perhatikan baik-baik. Adam usianya berapa ketika mati? 500 lebih ya. 900. 930 tahun. Ya. 930 tahun. Bayangkan Adam punya anak, nggak mungkin cuma dua. Setiap tahun satu aja. Kira-kira ada berapa tuh? Ketika Kain usianya 200-an kan Kain? Kira-kira sudah banyak banget nggak orang di muka bumi? Sudah banyak sekali. Itu yang orang tidak tidak pikirkan seolah-olah Adam sudah punya anak terus Adamnya mati, cuman ada Kain Habel terus nggak ada siapa-siapa. Adam dan Ya. Hawa masih usianya 930 tahun. Masih terus itu, terus hidup, punya cucu, cucunya punya cucu lagi, punya cucu lagi, masih hidup makin banyak. Gitu jawabannya. Terus dia tanya lagi Pak, eh, terus dari mana sih Mah itu startingnya manusia itu bertambah banyak? Apakah perempuan udah banyak gitu? Jadi saya confused Pak. Oke, ketika baru diciptakan manusia tentu nggak mandul, Mhm. subur. Nah itu banyak sekali di awal. Langsung banyak menyebar gitu ya Pak ya. Iya, menyebar. Berarti ini intinya itu penyebaran gitulah ya Pak, yang Ya, boleh saya tetapi jelaskan. ingat, di zamannya Nuh semua mati. Oh, zaman Nuh, iya iya iya. Tinggal 8 orang. Jadi seluruh bumi mulainya dari 8 orang lagi. Dan sama lagi, begitu lagi. Lalu menyebarnya lagi waktu Menara Babel kan? Gitu Maksudnya terjadi. itu Pak, zaman Nuh itu mati semua, maksudnya seluruh bumi gitu ya Pak ya? Ya, kan seluruh bumi tertutup oleh air. Oh, Yang di kapal itu cuma 8 orang kan? keluarga Nuh itu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Oh ya Pak, maaf satu lagi, makasih ya Pak, nanti saya sampaikan ke Ayo, anak saya. satu lagi, satu Oke, lagi. Ini kecil. ya oke. Kalau Yuk. malaikat itu ada nggak Pak Roh Kudusnya? Malaikat itu roh-roh yang melayani Allah di surga, yang diutus ke bumi juga. Tentu saja Roh Kudus bisa memerintah para malaikat, Malaikat. Oh, ya. Hmm. oke. Itu aja Pak, Oke, mantap. Tuhan Makasih ya berkati. Pak nasihatnya. Tuhan Ya, berkati, Shalom. shalom. Yang berikutnya, Pak Payaman, silakan. Shalom. Ya, Tadi Pak, dalam videonya dimatikan saja, Pak. Putus-putus. Ya, silakan. kalau tadi eh, Bapak sampaikan bahwa Yesus datang dan bahwa Yesus datang membawa pedang dan seterusnya. Ya. Nah, Ya, membawa kemudian pemisahan. ya di satu pihak, tapi di pihak lain juga kalau saya tidak salah ada juga firman bahwa Yesus adalah juru damai. Nah, Betul. pertanyaan saya Pak, apakah masih ada benang merah kedua eh, peristiwa ini ataupun firman ini? Bagaimana kira-kira pemahamannya Pak? Makasih Pak. Oke, baik. Yang dimaksud membawa damai itu damai antara siapa dengan siapa, Pak? Damai di bumi. Damai di bumi Ya, antara siapa dengan siapa?
Tuhan Yesus itu mendamaikan manusia dengan Bapa di surga. Oh, begitu. Iya, makanya di kayu salib sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kita semua sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kalau yang di bumi kacau balau, malah disalib Tuhan Yesusnya. Bukan damai. Ditentang banyak orang. Hmm. Kan begitu. Ya, jadi yang tadi satu lagi membawa pertentangan atau begitu Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi damai di bumi itu damai bagi orang yang mengasihi Allah. Kalau tidak, nggak ada damai. Artinya dengan vertikal ke atas Pak ya. Ya, betul. Satu lagi Pak ya. Ya, Kalau tadi carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. ya. Eh, Kira-kira aplikasi secara lebih konkret lah ataupun kontekstual, sehingga bisa kita memahami bahkan barangkali lebih mudah untuk mengaplikasikan. Bagaimana itu? Oke, Terima kasih. baik. Jadi maksudnya itu adalah prioritaskan dulu kerajaan Allah. Baru yang lain-lain ditambahkan. Bukan sebaliknya. Kalau orang dunia ya, yang lain-lain dikejar terus. Kerajaan Allah kalau sempat saja. Gitu. Terbalik. Prioritasnya kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah ini bukan soal tiap hari aku ke gereja. Bukan itu loh, Pak. Kerajaan Allah ini kebenaran. Tuhan dan kebenaran. Itu prioritasnya kita harus hidup benar untuk Tuhan. Cinta Tuhan. Maka kalau orang karakternya baik ya nggak mungkin nggak bisa makan kan Pak. Ditambahkan itu bukan berarti dijadikan orang kaya kan bukan itu. Ditambahkan itu ditambahkan kebutuhan sesuai kebutuhan. Itu Hmm. karena ajaran Tuhan memang begitu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berkat yang secukupnya. Gitu. Ya, ya, ya. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati, Shalom. Tuhan berkati, Shalom. Berikutnya Pak Giustiawan, silakan. Selamat malam, Bang Igno. Malam, silakan. Mau bertanya Pak tentang hutang ya Pak ya. Kita tuh hutang kepada roh. Apa artinya hutang kepada daging dan Iya, hutang kepada roh? selamat malam semuanya. Hah? Ya, silakan Pak. Ya. Apa artinya Pak hutang kepada daging dan hutang kepada roh? Oke, kita baca Roma pasal 8 ayat 12 ya, Pak, untuk mengerti hal itu. Saya bacakan, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Bukan. Artinya apa? Artinya hutang kepada daging itu supaya bayar hidupnya jadi menurut daging. Bukan. Hutang kita bukan kepada daging. Hutang kita kepada roh. Apa artinya? Supaya kita bayar. Bayarnya pakai apa? Hidup menurut roh. Gitu, Pak. Hidup menurut roh itu teh Pak, yang gimana Pak? Hidup menurut roh itu adalah hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui Roh Kudus kan? Sesuai kebenaran. Ya. Terus Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa. Kita berhutang ya Pak? Ya. Nah kita sama, kita harus membayar hutang kepada Yesus itu berupa apa? Berupa kita untuk menjadi baik gitu Pak. Kalau Alkitab mencatatnya bukan berhutang terhadap Yesus, berhutang terhadap roh. Roma 8 ayat 12 dan seterusnya. Ya. Itu. Penjelasannya itu 12 dan 13 lah. Itu hutangnya. Tuhan Yesus Kalau mati Tuhan di kayu Yesus salib. sudah Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita menjadi anak Allah, anak Bapa di surga. Nah, menjadi anak Bapa di surga itu ayat 14-nya itu, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah supaya kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Allah. Itu.
Jadi hutang kita itu Eh, supaya hidup menurut tapi roh bukan Allah. berupa hutang ya Pak ya? Hutang, Pak. Hutang itu kewajiban. Hmm. Kita punya kewajiban, sudah ditebus, memangnya gratis terus nggak punya kewajiban. Hidup suka-suka boleh, buat dosa boleh kan, bukan itu. Tapi Pak, kita berhutang itu selama kita hidup di dunia ya Pak ya? Ya, pasti. Kalau di kekekalan itu hutangnya gimana Pak? Sampai di kekekalan sudah tidak bicara hutang, Pak. Kan sudah lulus. Eh, tapi kalau tidak terbayar di, di dunia gimana Pak? Tidak terbayar ya binasa. Tidak terbayar itu artinya tidak mau hidup menurut roh, tapi hidup menurut daging. Orang hidup menurut daging kan binasa. Itu ayatnya ayat 12 dan 13 tuh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tapi Orang Pak tidak mau bertobat. kalau kita terus berusaha ya Pak ya Ya, untuk membayar hutang, tapi tak terbayar gitu Pak. Tapi tetap berusaha Pak. Kan itu masih berhutang. hutang itu bukan seperti angkanya, Pak. Kita itu tidak mungkin membalas cintanya Tuhan. Tapi Ya itu. maksudnya kita tidak boleh hidup dalam dosa lagi. Kalau Hmm. orang bicara nggak bisa, aku pasti berdosa ya binasa. Disuruh bener kok nggak mau. Tapi kalau hati Bapak ingin hidup benar ya Pak ya, hidup berbuat kebaikan. Tapi kadang-kadang Pak sulit gitu Pak. Ya memang sulit, Pak. Semua orang akan merasakan kesulitan yang luar biasa. Tetapi tidak ada alasan. Cintanya kita sama Tuhan melebihi kesulitan itu nggak? Kalau orang cintanya Hmm. luar biasa, itu nggak sulit. Ya, ya. Seperti kita cinta kepada seorang perempuan gitu Pak ya. Ya, betul. Dulu waktu masih muda cinta, kan jauh pun disamperin, Pak. Kalau nggak cinta, Ya, jauh. Ya, jauh, malas. Kan gitu. ya, ya. Ya Ya, paham Pak. Terima kasih Pak oke. Wigno. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, berikutnya Pak Irwan. Langsung pertanyaannya, Pak. Shalom Pak, pertanyaan Shalom. saya adalah kita bicarakan mengenai orang-orang yang kaya. Bagaimana dengan orang-orang yang sangat miskin Pak, dengan ekstrim Ya, kemiskinan gitu Pak. Saya bicarakan mengenai orang-orang di dunia ini yang mungkin tidak bisa makan sehari-hari atau ya. anak yatim piatu yang tidak bisa lakukan apa-apa Pak. Yang pertama, ketika seseorang sangat miskin, ia akan menderita fisiknya. Tapi penghakiman tetap sama, Pak. Jangan gara-gara miskin lalu berbuat dosa, lalu jahat, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Tetap binasa juga. Kan begitu. Tidak ada alasan. Orang kaya juga nggak ada alasan. Pelit ya binasa. Miskin tapi jahat ya binasa juga. Makanya sebenarnya kaya atau tidak itu nggak terlalu penting. Yang penting jangan binasa. Jangan gara-gara kita susah lalu kita jahat sama orang kaya. Nggak boleh juga, ngapain? Kita urusannya sama Tuhan. Kalau kita susah nggak ada yang nolong, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada Tuhan. Yang penting kita nanti sampai di surga. Itu aja. Hidup Apakah sekali. kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu untuk kita berkecukupan Pasti, dalam situasi pasti. begitu Pak? Ya pasti. Kalau kita bekerja, kira-kira dapat penghasilan nggak? Ya pastilah, Pak. Makan minum bisa lah. Yang penting ada makanan Kadang-kadang dan pakaian. kadang-kadang nggak bisa Pak. Bisa, Pak. Kalau nggak bisa, artinya dia belum bisa kerja, belum dapat pekerjaan. Kalau belum dapat pekerjaan, tugas gereja untuk memberi makan. Tugas orang percaya. Lalu Gitu. yang kedua, maaf Pak, Ya, ya, kalau silakan. kita ingin mengikuti zaman, misalnya dengan zaman AI sekarang ini Pak, Ya, kadang-kadang mencari uang itu agak mudah dengan AI yang baru kita, kalau orang mau belajar misalnya. Apakah kita diharapkan untuk mencari harta kalau bisa agak banyak untuk kita bisa berbuat sesuatu pada orang-orang berdasarkan kehendak Tuhan, Pak? kalau kita bisa lakukan, boleh saja. Tapi jangan sampai gara-gara mau dapat uang banyak, maka meninggalkan Tuhan. Nah, kalau itu salah. Gara-gara melakukan apa habis-habisan, lalu nggak sempat berdoa, nggak sempat males ke gereja, akhirnya ya nggak boleh gitu juga. Ya kan? Kita Ya, harus ya, mengerti, ya. memprioritaskan Tuhan melalui seluruh hidup kita gitu.
Selalu ya Pak. Iya, pasti. Selalu. Ya. Terima kasih Ya. Pak. Oke, God bless. Tuan Kati. Berikutnya masih ada dua lagi terakhir. Ini Jopan. Saya bacanya namanya Jopan nih. Silakan. Kalau Ya, shalom Pak Wi. Shalom. Shalom Pak, saya Yosep Pak. Oh, oke Pak Yosef ada di mana? Cengkareng Pak, Jakarta. Cengkareng. Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Kemarin atau kapan tuh saya di YouTube, saya dengar juga Pak Wi Ya, di TAS ya, ya, mengenai masuk surga itu, ya jelas karena sulit kan ya orang masuk surga sedikit. ya, Nah, kemudian beberapa minggu yang kemarin di waktu ibadah kan Pak Wi, kalau minggu kemarinnya lagi saya lupa ya. ya, Ada juga bilang yang masuk surga sedikit gitu Pak. ya, Nah, saya kepikiran karena saya punya pemikiran kalau menurut saya kan Yohanes 3:16 katakan bahwa eh, apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak memperoleh hidup yang kekal. Dan Allah itu kan berkehendak agar tidak seorang pun yang binasa, betul ya Pak ya? betul. Nah, jadi artinya Allah sampai dia turun ke dalam dunia ini visinya kan menyelamatkan umat manusia supaya kalau ya bisa ya tidak seorang pun yang binasa gitu loh Pak. Betul. Nah, saya berpikir bahwa artinya kalau yang namanya Tuhan punya visi seperti itu, saya berpikir visi Tuhan nggak mungkin gagal gitu loh Pak. Karena Allah nggak mungkin gagal, saya berpikir jadi pasti yang masuk surga itu banyak. Saya pikir begitu loh Pak. Nah, Nah, saya mohon nah ini diluruskan nih. kalau saya Oke, salah. baik, baik. Jadi gini, kalau yang masuk surga banyak tapi nggak semua masuk surga, nanti mikirnya gini, berarti Tuhan nggak bisa semuanya, nggak sempurna kekuatannya. Nggak begitu cara berpikirnya. Ini salah cara berpikir nih. Oh, ya gimana mohon Tuhan diluruskan tidak Pak. menginginkan seorang pun binasa. Kalau Tuhan mau selamatkan, pasti selamat semua dong. Ya, Kalau manusianya berupa benda, benda mati. Tapi kalau manusianya orang hidup, yang punya kehendak bebas, manusia independen. Mau hidup taat atau tidak kan manusianya yang harus putuskan, bukan Tuhan. betul. Nah, jadi salah siapa kalau tidak Ya, tidak percaya? tentu sama manusia. Nah, Tentu sama sama. manusia. Itu penjelasannya. Jadi kenapa Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa? Ya jelaslah Tuhan maunya semua selamat. Tapi, ini Tuhan Yesus yang bicara. Tapi pasti ada kesesatan. Ada orang-orang yang tegar tengkuk dan sebagainya. Mereka Ya. pasti binasa. Saya Itu. juga nangkep begitu Pak. Memang apa ya? Cuman saya berpikirnya begini Pak. Mm-mm. Kalau memangnya apa tuh visinya kan menyelamatkan umat manusia. Ya, Dan kalau misalnya sampai yang masuk surga itu cuma sedikit, saya berpikir artinya rencana Allah, visinya Allah gagal gitu loh Pak. Itu mohon maaf ya Pak ya. Misinya Allah gagal. Makanya karena saya berpikir nggak mungkin gagal, artinya yang masuk surga pasti jauh lebih banyak. Cuman caranya itu yang memang kita nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia sehingga banyak manusia di dunia ini bisa selamatkan gitu. Nah caranya ditambah kita lagi, tahu, Pak. Caranya nah, kita tahu, bukan nggak tahu. Kita tahu caranya. begitu. Caranya Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia berikan Roh Kudus kepada orang yang mau menerimanya. Oh, Ya, dia ya, berikan firman kebenaran supaya orang belajar firman. Nah, tapi belajar itu kan tergantung masing-masing. Mau nggak menyediakan waktu belajar? Mau melakukan sungguh-sungguh nggak dalam hidupnya? Jadi jangan hmm, pernah menyalahkan Tuhan. Bagian Tuhan sudah dilakukan dengan sempurna. Bagian ya, manusia harus melakukannya. Nah, manusia nggak mau ya salahnya sendiri, jangan salahin Tuhan. ya. Enggak sih, saya sendiri nggak nyalain Tuhan. Saya cuma Ya, punya berpikirnya bahwa yang selamat itu pasti lebih banyak. Karena di Wahyu kan ada ditulis di Wahyu berapa? Saya lupa tuh Pak ya. Bahwa dia nggak bilang banyak, Pak. aku melihat sejumlah orang memakai baju putih yang keluar dari masa penderitaan gitu loh Pak. Yang Ya, tidak tapi kan terhitung nggak banyak. jumlahnya. Kan Hah? nggak banyak. Bukannya Dibanding. ditulisnya tidak terhitung jumlahnya gitu Pak. Tidak Ada terhitung gitu. yang mana ayatnya, kasih tahu saya. Nah itu dia saya belum sempat cari karena Nah, baru nanti kepikiran dicari, tadi nanti Pak. dicari. Karena kita Iya. tidak bisa tanpa lihat konteks ayat itu. Hmm. Yang namanya banyak itu banyak berapa? Kan bukan Ya, semua. memang nggak disebut sih, cuman dibilang tidak Nah, terhitung. kalau Bukan tidak dibagi. kalau tidak disebut nggak boleh ini asumsi. Kenapa? Hmm. Karena Tuhan Yesus yang menjelaskan, masuklah ke pintu yang sempit itu. Sebab banyak yang berusaha, sedikit yang masuk.
Itu jelas sedikit. Lagi pula kalau mau nggak apa, kita mikir gampang-gampangan aja deh ya. Manusia yang benar sama yang jahat banyakan mana? Banyak yang jahat, Pak, Nah ya pasti. sudah, simpel kan? Itu aja, sederhana. Tapi kan kalau saya sih berpikir apa suatu hari nanti ketika di penghujung akhir zaman ini mungkin ada pertobatannya besar seperti yang tertulis kan di Paulus bilang akan setiap lutut akan bertelut, mungkin di akhir zaman akan terjadi pertobatan besar-besaran tuh gimana gitu loh, Bang. Nah, itu kan itu asumsi. Kita nggak boleh pakai asumsi, Pak. Ya, Gitu ya. kita Oke lah berharap Pak Wi. seluruh dunia bertobat tiba-tiba ya nggak bisa, nggak ada cerita begituan. Iya, cuman menurut saya kok jadi ironis ya. Kalau 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 saya berpikir ya, wah ini yang ya terus terang ya kan saya juga kan dengerin banyak sekali dengar khotbah Pak Wi lah di YouTube YouTube semuanya saya benar-benar pelajari gitu loh, Pak. Dunia ini memang ironi, Pak. Yang maha tinggi turun, ia datang kepada milik kepunyanya, tapi milik kepunyanya tidak menerimanya malah. Ya Ironi nggak? betul. Yohanes 1 ayat 11. Hmm. Tapi ayat 12-nya jelas tuh, tetapi yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Memang ironi dunia ini. Iya. Nah, saya kepikiran aja. Ini Mm-mm. gimana ya kalau orang yang memang sedikit masuk surga? Waduh, saya berpikir ya kalau jemaatnya GMM ya kan saya pikir wah kalau sampai khotbahnya udah begitu keras masih sedikit yang selamat gimana sama gereja lain yang khotbahnya tentang hal-hal yang apa ya kaya lah apa segala macam. Saya ngebayanginnya ke situ Pak Wi. Ya, ya. Aduh, Tapi gini, tapi saya mau ingatkan, penghakiman oleh Tuhan Yesus itu, Tuhan itu sangat adil dan sangat kasih. ya Jadi seseorang tidak dinilai dari pengetahuannya akan kebenaran. Tidak. Akan ketulusannya, hatinya ketika mau dengar kebenaran dia lakukan atau tidak. Nah, lebih ke ketaatan dan praktek. Gitu. Tapi yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau makin ngerti kebenaran, makin harus dilakukan. Nah, orang nggak ngerti ya wajar dia nggak ngerti. Nanti mahkotanya kecil yang nggak ngerti. Gitu. Tapi kalau ada kejahatan dalam diri seseorang, pasti binasa. Gitu, Pak. Ya. oke baik Pak Wi. Terima Oke. kasih banyak Pak. Ya, Pak. Tuhan berkati ya. Oke. Masih dua lagi. Bu Farida, langsung pertanyaannya. Silakan. Ya Pak, selamat malam. Malam. Pak, ini saya izin off cam ya Pak. Ya. Pak, ini Lukas 12 ini loh Pak, ayat Ya. 48. Ya. Ini saya cuma kurang paham ini Pak. Nah, kenapa ini hamba yang tidak tahu, maksudnya tidak tahu kehendak tuannya, tapi dia tetap menerima pukulan ya Pak, padahal dia tidak tahu Pak. Oke. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, artinya ia buat salah. Oh, Artinya ia buat salah. buat salah berarti dia tahu kan Pak? Enggak. Dia bisa, orang bisa salah tanpa tahu kan, Bu? Hmm, Bisa. Nah, iya, kalau iya, iya. begitu hukumannya lebih Sedikit, kecil. Ya, nggak sedikit sengaja. Pak. Kalau yang sengaja terang-terangan salah udah tahu masih dilakukan ya itu berat. Nah, ini maksudnya pukulan di sini nih apa? Hukuman kekal itu, Pak? Ya bisa diartikan hukuman kekal, bisa diartikan hukuman apa saja. Tapi prinsipnya seperti itu. Oh, iya, Ini iya, Pak. prinsipnya begitu. Ya. Iya, satu lagi, Pak. Ya. Di ini renungan malam, Pak. Bapak kan Mm-mm. beberapa malam terakhir ini kan bicara tentang kesederhanaan, Pak. Ya. Nah, itu kesederhanaan apa itu sama dengan yang di Matius itu, Pak, yang kata bahagia, Pak, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu? Apa sama itu, Pak, korelasinya? Nggak sama. Nggak sama. Ya, tapi ada hubungan juga sih. Sederhana itu pikirannya jangan ruwet-ruwet. Sederhana saja. Apa itu? Prioritasnya keselamatan. Yang lain boleh dikorbankan, tapi keselamatan jangan dikorbankan. Oh, Gitu. iya, iya, Pak. Ya. Berarti ya mirip juga ya Pak dengan ini ya, miskin di hadapan Allah itu ya Pak? Ya, betul. Miskin di hadapan Allah lebih ke ini, Bu. Aku merasa miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Aku butuh Allah, maksudnya itu.
Oh, iya ya, oke. Ya, Iya, Pak. Ya, oke. oke, paham. Terima Ya, kasih ya, Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, berikutnya Bu Ivon, terakhir. Di unmute dulu. Ya, silakan. Saya mendengar ada di Ibrani 12 itu yang membahas tentang Tuhan yang memulai, jadi Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Jadi itu membahas tentang keselamatan itu Pak, yang percaya sekali selamat tetap selamat itu Pak. Karena Tuhan sudah memulainya, pasti orang itu akan selamat karena Tuhan akan menyelesaikan juga. Jadi memampukan dia untuk Mana ayatnya? Untuk Ibrani 12. Ayat? Saya lupa ayat berapa. Kalau lupa nggak bisa dibahas, sudah. Oh iya, nanti saya cari untuk menggerak. Di Tapi yang Ibrani pasti 12 begini. itu, Pak. Tapi yang pasti begini, manusia itu robot bukan? Bukan. Nah iya, bisa diprogram nggak sama Tuhan? Nggak bisa. Nggak Tuhan bisa. tidak pernah memprogram seseorang dari kejadian sampai sekarang sampai nanti selamanya. Artinya misalnya ada orang jahat gitu ya, terus Tuhan aku mau selamatkan yang ini, aku mau pilih dia. Terus terus lupa kejahatannya terus jadi orang baik. Nggak pernah akan terjadi. Sebab kalau itu yang terjadi, maka orang itu bukan bertobat, tapi Tuhan yang melakukan pertobatannya. Iya, ya, seperti robot berarti Pak. Iya, manusia bukan begitu. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serupa dengan Allah, bukan robot. Jadi punya pikiran sendiri, punya perasaan, punya kehendak bebas sendiri, seperti Allah. Gambar dan rupa Allah. Iya. Ya. Yang kedua Pak, tentang Yesus yang lain yang saya dengar di renungan pagi itu Pak. Ya. Doa pagi. Ya. Yang saya tahu juga memang ada Yesus yang lain, maksudnya orang berkhotbah Yesus yang lain. Tapi kan biasanya kan, oh ya, mereka bilang lihat dari buahnya, ya. Tapi memang buahnya dia baik, Pak. Oke. Ini kan agak menyesatkan juga ya, Pak. Oke. Itu kelicikan si jahat itu. Saya mau tanya nih, ada orang ngajarin kesesatan, tapi dia baik sekali. Gimana? Jangan pakai ayat, dilihat dari buahnya lalu, karena baik buahnya lalu. Itu buahnya termasuk ajarannya. Kalau dia baik, dia nggak ngajarin kesesatan. Itu buah itu. Buah itu bukan perbuatan doang. Lah itu perbuatan dia yang ngajar itu. Dari buahnya kau akan tahu dia ngajar apa. Itu buahnya dia. Iya. Selain perbuatan sehari-harinya. Iya. Makanya kalau kita tidak mengerti Alkitab pun repot jadinya, Pak. Ya, makanya harus mengerti. Ya namanya orang nggak ngerti, dikasih apa aja dimakan. Iya, apalagi yang baru-baru kan tidak tahu toh Pak. Iya. Yang belum pernah mendengar, terus tidak menganalisa, tidak membaca sendiri kan termakan itu Pak. Ya makanya ada OBS. Iya. Nanti orangnya nggak mau ikut OBS, ya salahmu sendiri kan gitu. ini kembali muter-muter itu terus Pak. Ya memang muter-muter itu ujungnya yang salah manusianya bukan Tuhan. Lah ya, aduh Pak. Ya. Jangan dilempar ke Tuhan. Mengenai hal itu Pak ya, saya mau tanya saya. Setelah begini, orang ke gereja tapi belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Pak. Tapi rajin ke gereja ya Pak. Jadi dia pengunjung maksudnya ya. Ya katanya ya percaya tapi belum menerima ya Pak. Belum maksudnya mau dibaptis atau percaya. Tapi sehari-harinya tidak melakukan apa yang dia dengarkan Pak. Itu ya, karena apa? Karena dia belum menerima Roh Kudus atau bagaimana ya Pak? Bukan, karena dia mengeraskan hatinya. Maksudnya. Karena dia mengeraskan hatinya. Oh. Sekarang saya mau tanya ya, apa sih susahnya dibaptis? Emang susah gitu dibaptis? Tinggal daftar, tinggal celup enak adem kena air, nggak mau. Gampang aja nggak mau, apalagi suruh berkorban untuk Tuhan. Itu nggak cinta Tuhan, itu nggak cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan tuh apa ya Tuhan yang harus kulakukan? Apapun kulakukan Tuhan. Nah, itu baru cinta Tuhan.
Bukan karena mata hatinya belum dibukakan. Enggak. Dia sendiri yang menutupnya. Bukan Tuhan yang tidak membuka. Bagaimana sikap kita, Pak, untuk bisa Kita harus jadi mempengaruhi? berkat. Kita harus jadi berkat Ya, buat dia. Supaya dia, oh aku mau deh. Akhirnya gitu loh. Kita harus jadi ya, ya, berkat. Kita jelaskan baik-baik. Implikasinya apa. Kamu ngapain begitu. Kita harus buat baik sama dia. Supaya dia mengerti akhirnya gitu. ya, Ya. ya, Mm. ya. Kadang itu sampai tidak masuk akal loh, Pak. Kenapa Ya. bisa gitu? Iya, memang ada orang yang Harus keras. panjang sabar kasihnya Tuhan ini, Pak. Ada orang yang memang keras dan kaku. Ada. Ya. Sangat keras. Iya. Kaku lah orang. Satu lagi, Pak, tentang doa, Pak. Ya. Kalau kita berdoa kan seumpama ya, memang disengaja untuk doa pagi, ya, tak? Ya. Kemudian kita kan bisa dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Apakah kalau kita berdoa seumpama Tuhan tolong saya seumpama apakah selalu harus dilandaskan untuk dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Kemudian apa ya? Itu dulu, Pak. Itu dulu, Pak. Oke. Jadi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Mau disebut dalam nama Yesus atau enggak, yang kalau tujuan kita ke Tuhan Yesus pasti sampai. Oh, oke. Jadi jangan menganggap dalam nama Tuhan Yesus itu seperti mantra. Atau seperti password atau seperti PIN. Di akhir doa kasih dulu yang pasti mandi ini. Pasti mandi itu bahasa Jawa. Pasti manjur. Ya, ngerti, Pak. Pasti manjur. Bukan. Yang penting kita komunikasi dengan Tuhan. Iya. Tapi sebagai orang percaya kita perlu bersaksi juga kalau orang melihat dalam nama Tuhan Yesus gitu. Iya. Terus ini, Pak, kita biasanya kan doa makan, Pak ya. Tapi kalau minum kan kita tidak doa, Pak. Itu bagaimana ya? Nah, saya mau tanya lagi, kalau jajan doa nggak? Ya kadang-kadang, Pak. Kadang lupa, kadang langsung dibuka ya, Pak. Nah, kalau mau ketemu teman doa nggak? Oh, biasanya kalau pagi sudah didasari itu dulu untuk maksudnya pagi nih untuk kegiatan ini. Kalau mau olahraga doa nggak? Kalau mau naik sepeda doa nggak? Enggak, kalau ya, Pak. Semuanya mesti doa, aneh kan jadi orang. Iya. Apa itu doa? Doa itu kita komunikasi sama Tuhan. Jadi jangan dikit-dikit doa dikit kayak orang aneh gitu. Kayak Tuhan kita aneh aja. Setiap kali mau ngelakukan sesuatu, lapor Tuhan, aku mau makan. Seolah-olah lapor gitu. Bukan itu. Ya, bukan itu tujuannya. Jadi jangan pernah menghakimi orang juga. Doa bisa juga dalam hati kan bisa. Atau gak usah merem misalnya Tuhan terima kasih. Tapi dalam hati. Ya bisa juga namanya doa kan komunikasi sama Tuhan. Memangnya semua orang harus tahu apa? Ya saya kadang ditegur ya, Pak. Ya kalau ditegur. Lupa kadang, Pak ya. Kalau ditegur. Berdoa. Kalau ditegur berdoa aja. Supaya nggak jadi sandungan. Iya. Supaya tidak jadi sandungan, ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Itu maksudnya itu. Ya. Iya. Saya ngerti, Pak. Jadi ya bukan, ya saya mikir kan jadi sesuatu, kalau begitu kan jadi sesuatu yang formal gitu, Pak ya. Iya. Jadi tapi ya jangan nggak pernah berdoa sama sekali. Iya, nanti mentang-mentang itu iya. aku doa dalam hati terus ya. Iya. Ya. Ngerti, Pak. Ya. Oke. Iya, terima kasih Pak Wignya. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan, Pak. Ya, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, malam ini sudah selesai. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih dengan adanya online Bible Study. Kami bisa bersama-sama belajar meskipun kami berjauhan. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga besar mereka. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.